Assalamualaikum sahabat Afisena. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap di rumah, terus belajar. Semoga sahabat Afisena selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan mengulas buku fiksi. Sahabat Afisina tahu tidak apa itu buku fiksi? Nah, buku fiksi ini adalah hasil karangan penulis. Nah, salah satu contoh buku fiksi yaitu novel. Hebat. Nah, ada banyak sebenarnya contoh buku fiksi. Ada cerpen, ada dongeng, ada novel, dan lain sebagainya. Khusus hari ini nanti kita akan membahas novel. Salah satu koleksi buku di Perpustakaan Avicenna MI Muhammadiyah Karanganyar. Judul bukunya apa ya? Penasaran tidak? Nah, ini dia. Ini identitas bukunya. Judulnya Laskar Pelangi. Sampul gambar beberapa anak penulis hebat, yaitu ini salah satu penulis hebat. Karya novel Laskar Pelangi ini merupakan karya pertama yang ditulis oleh Andrea Hirata. Hebat sekali ya. Penerbitnya Bentang Pustaka. Kota tempat terbit itu di Yogyakarta. Tahun terbitnya Juli 2007 dan tebal halaman 533 halaman. Nah, ini dia tampilan cover atau sampul buku dari judul Laskar Pelangi. Anak-anak sudah pernah membaca novel ini belum? Sahabat Avicenna, Laskar Pelangi ini juga pernah dibuatkan film layar lebar. Wah, bagus sekali ceritanya. Kalau sahabat Avicenna belum pernah menonton ataupun melihat film Laskar Pelangi, wajib melihat ya. Banyak sekali ada di YouTube. Karena banyak sekali pelajaran yang dapat kalian ambil. Nah, ini dia sinopsisnya. Novel Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kisah 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Departemen Pendidikan Budaya Sumatera Selatan, jika tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Waktu itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Tepat ketika Pak Harpan selaku kepala sekolah hendak menutup sekolah itu, tiba-tiba Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. SD Muhammadiyah ini diceritakan merupakan SD yang sangat kurang mampu. Banyak bangunan rusak dan lantainya beralaskan tanah. Dan dari sanalah cerita dimulai. Nah, ini dia tokoh dalam Laskar Pelangi. Tokoh ini diambil dari film Laskar Pelangi. Nah, nama-nama tokoh dalam buku Laskar Pelangi yaitu Ikal, Kucai, Sahara, Akyong, Harun, Pak Harpan Nur, Borek, Ibu Muslimah Hafsari, Lintang, Mahar, Taprani, dan Syahadan. Nah, ini 10 anak yang hebat yang ada di buku Laskar Pelangi. Mereka adalah Laskar Pelangi.
Nama Laskar Pelangi diberikan oleh ibu muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi. Sahabat Afisina, 10 anak ini tadi sangat menyukai yang namanya pelangi. Maka dari itu, Bu Muslimah memberikan nama Laskar Pelangi untuk mereka. Sekolah itu mengalami kesulitan yang terus-menerus. Sekolah yang didirikan atas jiwa ikhlas dan pengorbanan dua guru, yaitu Ibu Muslimah dan Pak Harpan. Walaupun begitu, 10 anak tadi mampu mengharumkan nama sekolah Muhammadiyah loh. Hebat bukan? Nah, dimulai dari Mahar yang mampu menjuarai lomba karnaval. Hingga Ikal dan kedua temannya mampu menjuarai lomba cerdas cermat. Keren ya, walaupun dari SD Muhammadiyah yang sangat kurang mampu, tapi mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa hebat apabila mau berusaha. Sahabat Afisina juga harus seperti itu. Oke? Semangat dan ketekunan yang diajarkan Ibu Muslimah dan Pak Harpan tetap hidup di hati Laskar Pelangi. Hingga akhirnya kedua guru tersebut dapat berbangga karena di antara anggota Laskar Pelangi ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi pebisnis hebat, dan ada juga yang mendapat beasiswa internasional dan lulus S2 dari universitas terkemuka di Inggris. Semua itu buah dari pendidikan akhlak dan kecintaan intelektual yang diajarkan oleh Pak Harpan dan Ibu Muslimah. Ini dia sosok beliau, Pak Harpan dan juga Ibu Muslimah. Lihatlah sahabat Afisina, betapa minimnya ruang kelas yang dimiliki sekolah SD Muhammadiyah di Belitung Timur itu. Seadanya ya, kalian harus bersyukur bisa belajar di zaman sekarang di MI Muhammadiyah Karanganyar. Kelebihan novel Laskar Pelangi ini banyak sekali. Novel Laskar Pelangi ini bertemakan tentang persahabatan dan pentingnya pendidikan yang begitu mendalam. Novel ini bukan hanya sekedar menyajikan sebuah cerita, tetapi mengandung banyak amanat di dalamnya. Novel ini sangat cocok dibaca untuk anak milenial generasi sekarang yang terlena dengan gelimang kemudahan ekonomi dan tak lagi kenal jerih payah untuk menggapai masa depan. Zaman sekarang jarang ya perjuangan menuju sekolah dengan melewati sungai atau belajar di tengah kemiskinan. Nah, sahabat Afisina, kita harus banyak bersyukur bisa belajar di tempat yang bagus tanpa memikirkan biaya yang harus kita bayar. Maka, sahabat Afisina harus tekun belajar, selalu berusaha, dan semangat. Jangan pernah pantang menyerah ya. Amanat dari novel Laskar Pelangi. Nilai sosial budayanya, jalinlah persahabatan dengan sesama dan jauhkan rasa dengki. Selalu berteman dengan siapapun. Jangan membeda-bedakan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nilai moralnya, jangan jadikan kondisi yang ada sebagai penghalang untuk meraih impian kita. Harus selalu berusaha dan belajar. Belajar dan terus belajar. Nilai edukatifnya,
mengajarkan kita untuk berjuang dalam menjalani dan menghargai hidup. Ya, jangan lupa selalu menghargai hidup. Nah, jangan lupa gemar membaca di perpustakaan Avicenna. Karena banyak koleksi buku yang baru dan menarik loh. Sehingga sahabat Avicenna dapat mempelajari ilmu yang berharga. Nanti jika kita sudah belajar tatap muka, selalu rajin membaca di perpustakaan Avicenna. Banyak sekali koleksi baru, koleksi buku, buku bacaan, buku fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya. Oke, sahabat Avicenna. Nah, thank you sahabat Avicenna. Sudah mengulas buku hari ini. Buku hari ini tentang apa tadi? Lupa apa tidak ayo? Buku tadi menceritakan tentang persahabatan dan dunia pendidikan. Terus menghargai hidup, selalu berusaha, belajar. Oke? Cukup sekian. Nantikan video-video selanjutnya persembahan dari perpustakaan Avicenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya sahabat Avicenna.